Selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah serial video pembelajaran untuk membantu Anda, para pengusaha dan inovator di korporat, dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Pada episode kali ini kita akan bicara tentang brand advocate. Kita akan jawab satu pertanyaan penting, gimana caranya ya kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang jadi prospek kita, calon customer kita, tapi murah di saat yang sama sangat-sangat efektif. Jawabannya ada di topiknya ya, brand advocate. Cuman gimana caranya itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, teman-teman semuanya, kita akan bahas tentang brand advocate. Nah, teman-teman mungkin sudah sering dengar kata-kata brand ambassador gitu ya, dan mungkin juga dengar brand advocate. Nah, bedanya apa sih? Sebelum kita bahas bedanya, kita bahas kesamaannya dulu deh gitu. Baik ambassador ataupun advocate, mereka adalah orang-orang yang secara aktif mengkampanyekan hal-hal positif terkait dengan produk kita atau layanan kita atau brand kita kepada orang lain. Nah, bedanya ada di mana? Kalau kita bicara brand ambassador, biasanya itu orangnya dibayar. Jadi dia professionals yang memang dia punya banyak followers, dia mungkin dikenal banyak orang, kemudian kita minta dia secara resmi jadi ambasadornya kita. Nah, kalau teman-teman lihat itu banyak banget brand-brand ya, handphone yang banyak banget itu ambasadornya. Itu di mana-mana wajahnya dia aja lagi pakai handphone merek tertentu gitu. Nah, itu ambasador, dia dibayar untuk itu. Kalau advocate itu dia voluntarily, jadi dia nggak dibayar gitu. Jadi dia kemana-mana ceritain brandnya kita, produknya kita, layanan kita tuh karena memang dia suka sama produknya gitu. Nah, itulah bedanya antara brand ambassador dengan brand advocate. Kalau nih sebelum Mas Saiful nanti ya, pasti Mas Saiful punya banyak cerita tentang hal ini saya yakin. Tapi sebelum kepada Mas Saiful, um, kalau bagi saya sih, saya ngelihat teman-teman yang relatif dari sisi bisnis mungkin baru mulai gitu ya. Ataupun kalau misalnya udah jalan, tapi kita nggak terlalu punya banyak anggaran untuk kita campaign gitu. Maka ya obviously yang paling logis adalah kita pakai brand advocate, bukan brand ambassador. Selain daripada biayanya sangat minim, bahkan mungkin nggak pakai biaya sama sekali ya Mas Saiful ya. Tapi ternyata banyak banget benefit yang kita dapatkan kalau kita pakai advocate dibandingkan ambassador. Nah, sebelum bahas tentang hal itunya, saya pengen dengar dulu nih, kalau dari sudut pandang Mas Saiful tentang ambassador, advocate, itu kayak gimana nih? Iya, sebelumnya saya berikan gambaran helikopter view dulu ya Gus ya. Maksudnya seperti apa sih positioning dari advocates itu. Jadi kalau kita ngomongin marketing secara garis besar, itu channel marketing channel mix istilahnya itu kita bagi menjadi 3. Ada paid media, itu adalah media di mana kita membayar untuk mendapatkan reach dari media tersebut. Jadi audiensnya sudah ada, udah settle. Kayak misalnya kita ngiklan di Instagram ataupun Facebook, itu sudah ada audiensnya. Kita tinggal select aja, kita mau tinggal filter aja. Kita mau ngiklan ke audiens seperti apa. Gitu. Nah itu berarti orangnya sudah ada, kita punya duit, kita bisa gunakan. Yang kedua adalah on media. On media ini berarti kita mendevelop sendiri audiensnya. Bagaimana kita mendevelopnya? Tentu saja berdasarkan konten. Konten ini menjadi magnet untuk menarik siapa saja audiens yang kita kehendaki. Misal kayak Coach Indrawan gitu, misalnya materinya tentang inovasi gitu. Orang-orang yang concern dengan inovasi, baik itu corporate ataupun pebisnis UKM dan lain-lain, pasti akan mengerubungi konten itu, ibaratnya gulanya itu gitu. Cuman problemnya adalah kalau kita fokus kepada on media, kita resepnya cuma satu nih. Konsisten nggak kita maintain konten kita, karena effortnya di maintenance konten tadi. Jadi kalau misalnya konten kita nggak valuable, terus itu udah valuable tapi nggak konsisten, ya berat juga. Tetap aja valuable, konsisten. Itu baru kita bisa bangun media. Nah yang ketiga ini yang menarik. Yang namanya earn media. Earn media ini adalah sesuatu yang kita dapatkan. Jadi kita nggak bikin, kita nggak bayar, kita nggak nyewa. Tapi kita dapatkan pure karena mereka seneng dengan value dari produk kita. Istilahnya yang kalau disambungkan dengan materi yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, product market fit-nya kena. Jadi mereka punya problemnya solve dengan value yang ditawarkan produk kita. Nah, earn media ini sangat efektif
bagi pebisnis yang memang benar-benar baru memulai dan dikatakan dia minim budget gitu. Fokus Oke. saja kepada produk dan value-nya dan pikirkan bagaimana customer kita benar-benar bisa menyerap value secara maksimal. Nah, ketika ini sudah tercapai dan artinya mereka puas gitu, insya Allah advokasi ini akan muncul secara natural. Nah, kurang Nah, lebih seperti itu, Coach. iya, iya. Jadi kalau kita bicara ambassador, kemudian advocate, berarti advocate ini kategorinya yang earn media tadi itu ya. Yang mana dia Earned secara media. Nah, voluntarily kita dia dapetin. langsung nulis konten tentang kita, cerita tentang kita gitu. Kita kayak nggak ada Iya, effort di situ tahu-tahu ya. nyeritain aja. Betul. Wah, Tahu-tahu di kayaknya, Instagram bikin story nyeritain hah? produk kita gitu. Hmm, Itu kan keren banget gitu. iya, iya. Kayaknya itu impian semua pengusaha kayak gitu deh. Iya, Nah, sebelum asal masuk mau kepada nyelesain caranya nih, ini tahapan di saya, depannya. ya, ini Betul, Mas betul. Saiful, saya yakin ini teman-teman pada langsung pertanyaannya muncul di kepala nih, caranya gimana supaya kita bisa punya brand advocate? Yes. Tapi sebelum sampai ke sana, Mas Saiful, yuk kita ngomongin tentang why-nya dulu deh, gitu ya. Supaya teman-teman nanti ketika memang keluar effort untuk bangun brand advocate itu serius gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya, Mas Saiful, tadi saya sempat omong kan bahwa eh, kalau saya merekomen advocate bukan ambassador karena selain biayanya memang jauh lebih murah, bahkan nggak keluar biaya, kalau menurut saya orang itu lebih percaya pada advocate dibandingkan ambasador gitu, Mas. Yes, Karena kan gini, betul. kalau brand Iya. ambassador tuh kita tahu ya ini orang kan dibayar gitu. Jangan-jangan dia sebenarnya Apalagi nggak orangnya terlalu suka sering sama di-endorse gitu produknya. ya. Iya, dia suka sama duit bayarannya gitu. Jadi Iya. apa kalau Mas Saiful sering ngomong tentang trust gitu ya. Mungkin trustnya kepada ambasador itu rendah gitu. Ya karena dibayar kan paid Iya. media gitu. Tapi kalau misalnya yang ngomong itu Yes. adalah pengguna, user, customer gitu. Yang kita tahu ini nggak dibayar nih sama brandnya, tapi kok ngomong tentang produk kita tuh bagus banget nih, kayaknya bener deh gitu. Jadi level trust-nya tuh lebih tinggi, sehingga akhirnya ketika tadi Mas Saiful menyebut udah masuk ke produk market fit gitu ya. Betul tuh, jadi ketika teman-teman udah masuk ke produk market fit, artinya udah proven. Produknya memang diminati orang, memang menyelesaikan masalah orang, value-nya tinggi, dan orang udah mulai beli. Dan teman-teman pengen menyebarluaskan tentang berita itu kepada sebanyak mungkin orang, supaya teman-teman bisa menjangkau Yes. market yang lebih luas lagi. Nangkepin kelompok customer yang lebih banyak lagi gitu. Nah, gimana caranya nangkepinnya? Yes. Nah, kan ambassador atau advocate gitu kan ya. Kan harus Ya, ada orang tuh yang pilihannya dua keluar-keluar kan. gitu. Nah, advocate Iya. jelas-jelas itu pilihan yang lebih baik. Ya, karena tadi itu Iya. orang lebih percaya kita nggak ada biaya dan namanya advocate itu kan nggak cuma satu. Bisa banyak kan Mas ya. Kalau kita lihat brand ambassador itu kan Iya. paling cuma satu dua artis gitu ya. Tapi kalau advocate itu mungkin bisa Iya. sampai 1.000 jadi advocate kita gitu. Ya. Ya kayak Bisa. saya tuh advocate-nya Apple karena saya kan Apple fanboy gitu. Ya. Fanboy garis keras. Garis keras. Eh, kalau dari sisi Mas Saiful apa nih? Saya yakin punya perspektif nih kaitannya dengan kenapa kok harus ambilnya advocate, earn media gitu, Mas. Iya, sekali lagi ya, jadi sebenarnya selain concern dari biaya gitu ya, biasanya Hmm. memang startup atau pebisnis rintisan gitu, mereka masih menggunakan budget marketing yang katakanlah minim. Hmm. Atau mungkin gini, mereka tiba-tiba dapat suntikan dana, dapat duit gitu. Kenapa Hmm. tetap katakanlah advocates tetap harus menjadi priority? Ada Hmm. satu riset yang secara konsisten dilakukan oleh Nielsen gitu ya, salah satu Hmm. lembaga riset terbesar di dunia. Dia itu selalu mencari tahu gitu, dengan seiring berjalannya waktu, kira-kira audiens itu atau customers itu trust kepada apa sih yang buat mereka melakukan purchase decision gitu, keputusan Hmm. pembelian. Hmm. Salah satu yang belum tergeser sampai saat ini adalah recommendation from people I know. Jadi benar Hmm. banget yang disampaikan oleh Coach Indrawan tadi, bahwa istilahnya gini, customer itu living proof gitu loh. Hmm. Mereka itu benar-benar bukti bahwa mereka sudah mengkonsumsi produk itu, memiliki experience dengan produk itu. Kalau mereka seneng ya mereka ngomong seneng, nggak seneng yang ngomong nggak seneng, apalagi sekarang era sosial media malah ngeri gitu ya. Hmm. Orang jujur gitu, mereka suka banget ya mereka share gitu. Tapi mereka nggak seneng, ya bisa jadi mereka share juga. Gitu. Iya, iya. Nah, kenapa kadang kita punya duit, kenapa nggak di semuanya pakai brand ambassador aja? Karena kan kita punya duit. Reasonnya satu sih, customer udah terdegradasi trustnya kepada influencer.
Apalagi mereka adalah macro influencer gitu, di mana semua endorsan diambilin sama dia. Jadi orang jadi makin meragukan. Wah, ini orang ini pasti Jadi endorsan. endorser pasaran itu ya. Iya, Jadi ini orang ini iya. sebenarnya apa sih gitu ya. Oh, itu trust levelnya Apa udah sih rendah banget tuh ya kayak gitu semua? ya. Iya, peninggi badan diambil, semuanya diambil gitu. Tapi intinya seperti itu sih, Coach. Jadi Oke. gara-gara trust yang terdegradasi tadi, Mhm, mhm. ini yang menjadi alasan kenapa advocates harus menjadi main concern kita, Iya, iya. harus menjadi prioritas kita yang pertama. Gitu sih. Oke. Nah, balik kepada pertanyaan yang udah muter-muter di kepalanya teman-teman nih. Caranya gimana? Gitu kan. Kan kita semua pasti pengennya punya advocate kan sebanyak mungkin gitu. Nah, Yes. gimana nih Ya. sarannya Mas Saiful supaya teman-teman pengusaha ini atau corporate innovator ini bisa melahirkan banyak advocate gitu terkait dengan produk layanan atau brandnya? Gimana tuh caranya, Mas? Ya, balik lagi ya. Jadi ini di materi-materi sesi sebelumnya, pastikan kita sudah mencapai yang namanya product market fit tadi. Mhm. Karena Itu syarat kalau kita syarat nggak paling sampai dasar gitu, Mas di ya. tahapan itu, iya, kalau kita nggak sampai di tahapan itu, akan berat mencapai mendapatkan brand advocates tadi. Mhm. Istilahnya gini, product market fit itu adalah gambaran dari audiens yang mampu menyerap value produk kita secara maksimal. Kita sudah memikirkan value produk kita harus diterima oleh customer seperti ini, dan Mhm. customer sudah bisa menangkapnya secara sempurna. Mhm. Makanya mereka puas dengan Mhm. Mhm. itu gitu. Nah, bagaimana cara efektif mengukurnya? Kalau saya sih best practice-nya biasanya pakai Net Promoter Score, Coach. Jadi Mhm. Mhm. sedikit saya ulang lagi, Net Promoter Score itu adalah sebuah tools untuk mengukur seberapa antusias sih customer kita merekomendasikan atau mempromosikan produk kita kepada network mereka, kepada sphere of influence mereka, lingkaran Mhm. entah itu teman, keluarga, mitra, dan lain-lain. Nah, skalanya 1 sampai 10. Jadi kalau yang antusias, kalau mereka ngasih skor 9 sampai 10, oke. Advokasi insya Allah gampang banget didapatin. Kalau 7 sampai 8, oke, mereka satisfied, tetapi butuh sedikit trigger. Sedikit trigger itu maksudnya kasih gimmick lah, kasih hadiah lah, mereka mau cerita. Karena mereka secara basic sudah puas gitu. Iya, Tetapi iya. mereka nggak amazed, nggak wow banget gitu. Mhm. Yang Mhm. terakhir 1 sampai 6. Kalau 1 sampai 6, Mhm. berarti produk kita masih banyak PR yang harus diselesaikan. Mhm. Mhm. Nah, intinya adalah sering-sering ukur gitu. Ukur secara konsisten tingkat kepuasan customer dengan cara tadi, NPS tadi. Mhm. Kalau kita sudah dapat nilai tinggi tadi, insya Allah brand advocates gampang didapetin. Nah, Kurang lebih saya seperti juga itu. juga pernah baca gitu ya, Mas Saiful ya, bahwa yang namanya advocate ini harus kita fasilitasi gitu. Supaya dia itu nanti Yes. ceritanya yang dia sampaikan ke orang-orang itu terakselerasi gitu, teramplifikasi gitu. Iya. Nah, apa sarannya Mas Saiful ya supaya kita bisa ngebantu mereka ngasih corong lah istilahnya, ngasih mikrofon gitu, ngasih panggung gitu supaya akhirnya dia ceritanya itu wah lebih dahsyat gitu. Itu gimana Mas? Secara konkret apa sih yang bisa kita lakukan Mas? Iya. Eh, Satu gini ya, Coach ya. Pertama kita harus tahu nature dari audience dulu, nature dari Mhm, customer mhm, dulu. mhm, Tidak semua audience itu tumbuh sebagai storyteller. mhm, Nggak semua orang jago bikin caption. Nggak mhm, semua orang pinter ngambil gambar terus diposting di sosial media, apalagi iya, sampai bikin video. Nggak semua bisa bikin kayak gitu. iya, Makanya kita harus bisa paham namanya konteks desain. Konteks desain itu mhm, bagaimana kita membuat proses transfer story itu bisa lebih mudah. mhm, Kalau misalnya kita punya tempat gitu, punya katakanlah resto gitu ya, salah satu triknya mungkin bagusin tempat itu. Jadi enak banget, katakanlah dia buat foto bareng keluarga, bareng temennya Instagramable. gitu, buat nongkrong. Iya, 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 iya. jadi once dia seneng sama produk kita, seneng sama layanan kita, dia tinggal monjok nyari spot foto yang unik gitu. Oke, capture gitu. Mhm, Atau mhm, kita sendiri yang proaktif. Misalnya gimana? Misal mereka bikin postingan yang mention kita. mhm, Nah, kita hubungi dong, proaktif dong. mhm, Kita reproduksi ulang, katakanlah story mhm, mereka, tapi itu kan real, tapi kita mhm, produksi ulang dengan kemasan yang lebih cantik, entah itu dengan video, entah itu dengan desain grafis yang oke gitu.
atau bentuk apalagi lah ya, itu yang penting adalah kesan elegan, looks yang tidak mencederai brand image kita gitu ya, brand produk kita gitu. Ya, itu bahkan perlu kadang-kadang kita fasilitasi sih. Kalau misalnya kita kasih hashtag gitu misalnya ya, supaya dia nanti bisa kita deteksi, oh dia ngomongin tentang brand kita nih gitu. Dan begitu kita deteksi, kemudian kita mention dia gitu. Yang mana follower kita udah banyak gitu ya, terus kita mention dia, kan dia ikut happy gitu. Dan itu ngebuat dia jadi tambah semangat untuk sharing tentang produk kita lagi gitu. Yes, betul. Jadi salah satu bentuk apresiasi kita kepada pelanggan adalah itu sih. Jadi benar-benar kita memperhatikan mereka, memperhatikan pelanggan kita. Apalagi kalau kita punya benefit, kita sudah punya basic followers yang lumayan gede. Dengan shout out mereka gitu, mereka akan happy banget. Kurang lebih seperti itu sih, guys. Teknisnya ya. Right. Saya kan masih banyak banget nih ya trik-trik nih di lengannya Mas Saiful ya, kalau pesulap itu tuh ya. Cuma waktu kita agak terbatas di sini. Nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan silakan langsung tulis saja di kolom komen. Nanti kita akan jawab rame-rame ya, saya dengan Mas Saiful, apa pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, keren banget nih episode kali ini nih, seru banget. Kita akan teruskan nanti di episode berikutnya ya, di video berikutnya. Makasih Mas Saiful, sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman semuanya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.